Perkenalkan, nama saya Giza Ramadhani dengan NIM 75. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang konsep dasar CBT dan juga tujuan pendekatan dari CBT. Namun, sebelum saya memasuki dua inti materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang awal mula Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Saya Sifatika Fauzia dengan NIM 2413485. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari jenis-jenis perilaku atau kepribadian yang tidak sehat atau distori kognitif, dan menjelaskan fungsi dan peran konselor. Awal mula Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan pendekatan konseling yang menggabungkan dua aliran utama, yaitu terapi perilaku dan terapi kognitif. Terapi perilaku berkembang lebih dulu dan berfokus pada perubahan tindakan melalui proses belajar, sedangkan terapi kognitif menekankan peran pikiran dalam memengaruhi kondisi emosional seseorang. Seiring waktu, kedua pendekatan ini digabungkan menjadi CBT yang berkembang sebagai metode konseling yang terarah, sistematis, dan berfokus pada tujuan tertentu, khususnya dalam membantu individu mengatasi masalah psikologis melalui perubahan cara berpikir dan bertindak. Konsep dasar CBT berlandaskan pada pemahaman bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang negatif atau tidak rasional, hal tersebut dapat memicu emosi yang tidak sehat dan berdampak pada perilaku yang kurang adaptif. Dalam prosesnya, konselor membantu klien untuk yang pertama, mengenali pikiran negatif yang muncul secara otomatis. Yang kedua, mengevaluasi apakah pikiran tersebut realistis atau tidak. Yang ketiga, mengganti pola pikir tersebut dengan cara berpikir yang lebih logis dan positif. Pendekatan ini bersifat terstruktur, berfokus pada tujuan yang jelas, dan lebih menitik beratkan pada permasalahan yang sedang dialami saat ini. Tujuan pendekatan CBT. Tujuan utama CBT adalah membantu individu mengubah pola pikir yang kurang tepat agar dapat menghasilkan emosi dan perilaku yang lebih sehat. Beberapa tujuan spesifik CBT antara lain, yang pertama, mengurangi gejala gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Yang kedua, membantu individu berpikir secara lebih rasional dan objektif. Yang ketiga, melatih kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi masalah. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, CBT bertujuan agar individu mampu menjadi lebih mandiri dan dapat mengelola permasalahannya sendiri secara efektif. Jenis-jenis distori kognitif. Nah, apa sih jenis-jenis distori kognitif itu? Jenis-jenis distori kognitif itu adalah pola pikir yang salah. Nah, distori kognitif itu yang pertama ada hitam dan putih, all of nothing thinking. Nah, hitam putih ini adalah cara pikir yang cuma lihat dari dua pilihan, yaitu sukses total atau gagal total. Nah, contoh perumpamaan katanya yaitu, kalau aku gak sempurna berarti aku gagal. Nah, yang kedua itu ada regenerasi yang berlebihan, menganggap satu kejadian buruk akan selalu menjadi terus-menerus. Jadi bisa dianggap itu contohnya tuh kayak aku ditolak sekali berarti aku akan terus ditolak. Jadi kayak dia tuh udah berpikir buruk untuk kedepannya karena udah pernah sekali ditolak. Nah, selanjutnya itu ada filter mental, yaitu pikiran kita yang hanya menyaring kepada hal-hal yang negatif saja. Contohnya itu kayak fokus pada kesalahan, lupa akan keberhasilan kita yang sebelum-sebelumnya. Merasa tidak cukup baik, padahal kenyataannya belum tentu begitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pembesaran dan pengecilan, yaitu kesalahan yang dibesar-besarkan. Contohnya itu seperti satu kesalahan kecil terasa seperti bencana besar. Nah, dampaknya ini membuat kepercayaan diri menjadi menurun. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada labeling atau memberi cap. Memberi label negatif secara menyeluruh. Contohnya itu kayak aku pemalas. Nah, dampak labeling ini bisa membuat kita percaya hal buruk tentang diri sendiri, padahal itu belum tentu sepenuhnya benar.
Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, personalisasi, yaitu merasa semua hal buruk ada hubungannya dengan diri kita. Contohnya dia marah, oh pasti dia karena aku ya marahnya. Dia merasa semua hal itu terjadi karena dirinya, padahal bisa saja faktor lain atau yang diri kita sendiri pun belum tentu tahu. Jadi, distori kognitif ini merupakan pola pikir yang tidak akurat yang membuat kita melihat diri sendiri, orang lain, atau situasi secara negatif dan tidak realistis. Pola pikir ini sering muncul secara otomatis tanpa kita sadari dan bisa mempengaruhi perasaan, yaitu bisa menjadi cemas, sedih, atau minder. Selanjutnya itu bisa mempengaruhi perilaku seperti mudah menyerah, overthinking, dan hal-hal negatif lainnya. Meskipun terasa benar, pikiran tersebut belum tentu fakta. Dan kabar baiknya kita bisa belajar untuk menyadari, menentang, dan mengubah pola pikir tersebut menjadi hal realistis dan lebih positif. Nah, pembahasan yang terakhir, kita akan membahas fungsi dan peran konselor. Yang pertama, sebagai pendidik atau edukator, konselor mengajarkan konseling tentang hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Yaitu, konselor membantu konseli memahami apa itu distori kognitif dan bagaimana cara mengenalinya. Yang kedua, sebagai rekan kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan konseli untuk menetapkan tujuan terapi dan merancang tugas rumah. Hubungan ini bersifat setara seperti dua ilmuwan yang sedang meneliti sebuah masalah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sebagai detektif pikiran, yaitu membantu konseli mengidentifikasi pikiran otomatis yang muncul saat ada masalah. Nah, konselor membantu memanggil keyakinan mendalam secara core beliefs yang memicu distori kognitif tersebut. Nah, yang keempat, sebagai fasilitator eksperimen, mendorong konseli untuk menguji kebenaran pikiran mereka di dunia nyata, yaitu bisa dibilang uji realitas. Contohnya, jika konseli merasa semua orang memicuku, maka konselor membantu merancang untuk situasi untuk membuktikan apakah hal itu benar atau itu hanya distori. Nah, yang terakhir ada sebagai pelatih keterampilan atau skill coach, melatih teknik-teknik praktis seperti teknik pernapasan secara berdialog dengan diri sendiri secara positif dan cara untuk memecahkan masalah secara sistematis.